Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk anak-anak ibu semuanya. Semoga anak-anak ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Oke, minggu yang lalu kita sudah membahas tentang pewarisan sifat, yaitu tentang pengertiannya dan juga tentang istilah dari pewarisan sifat itu sendiri. Nah, hari ini masih tentang bab yang sama, yaitu tentang pewarisan sifat, namun pembahasan kita berbeda dengan pertemuan yang sebelumnya. Oke, kita lanjutkan. Oke, namun sebelum kita masuk ke dalam materinya, kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama menjelaskan hukum pewarisan sifat, terus yang kedua menjelaskan persilangan monohibrida dan persilangan dihibrida. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, kita masuk ke dalam hukum pewarisan sifat. Nah, sebelumnya kan kita sudah masuk materi yang sebelumnya itu tentang istilah-istilah dari pewarisan sifat. Nah, sekarang kita masuk ke dalam hukum dari pewarisan sifat itu sendiri. Nah, di sini Ibu akan memperkenalkan bapak genetika kita atau yang berhubungan dengan pewarisan sifat ini. Nah, bapak genetika kita ini namanya adalah Bapak Gregor Johann Mendel. Nah, bapak ini dia merupakan ahli botani dari Australia dan juga seorang pendeta. Nah, Pak Mendel ini dia meneliti tentang pewarisan sifat ini itu pada tahun 1856 dan mencatat hasil temuannya di dalam buku di Austria pada tahun 1866. Nah, di sini Pak Mendel ini dia melakukan percobaannya menggunakan tumbuhan yaitu kacang kapri. Mengapa Pak Mendel ini menggunakan kacang kapri? Karena Pak Mendel melihat pada kacang kapri ini banyak ciri-ciri yang dapat ditemui. Misalnya saja warna bunganya. Warna bunganya itu tidak hanya putih saja, tapi ungu juga ada. Terus dari bijinya. Nah, bijinya itu ada yang bulat kuning dan ada yang bulat hijau. Nah, selain itu ada juga yang bijinya keriput kuning dan juga ada yang biji keriput hijau. Terus dilihat dari buahnya. Nah, buahnya itu ada yang mulus hijau dan ada yang mulus warna kuning. Selain itu juga ada buahnya yang keriput hijau dan ada juga yang keriput kuning. Serta bunganya itu ada yang di ujung dan ada juga yang di samping. Nah, sedangkan tanamannya itu ada yang tinggi dan juga ada yang rendah. Nah, dari banyak ciri-ciri inilah makanya Pak Mendel ini dia menggunakan percobaannya itu menggunakan kacang kapri. Nah, dari percobaannya ini ada muncul dua hukum pada pewarisan sifat ini, di mana hukum yang pertama yaitu bisa disebut juga dengan hukum segregasi, di mana hukum segregasi ini menyatakan bahwa pada waktu pembentukan gamet terjadi segregasi atau pemisahan alela atau variasi gen secara bebas dari diploid menjadi haploid. Nah, contohnya saja genotip suatu tanaman itu kan ada kita simbolkan dengan huruf. Nah, di sini ada hurufnya U besar dengan U kecil. Nah, maka gamet yang terbentuk itu membawa gen U besar dan juga gen U kecil. Nah, terus hukum kedua Mendel itu bunyinya adalah hukum berpasangan secara bebas, menyatakan bahwa pada saat pembentukan gamet, alel mengadakan kombinasi secara bebas, sehingga sifat yang muncul dalam keturunan beraneka ragam. Nah, inilah hukum dari pewarisan sifat yang disampaikan atau yang dihasilkan oleh Pak Mendel ini sendiri dari percobaannya. Baiklah, di sini akan Ibu lanjutkan. Nah, di sini tadi kan kita sudah tahu tentang hukum pewarisan sifat dan siapa yang menemukan atau yang meneliti. Nah, sekarang ini kita lanjut ke persilangannya atau perkawinannya.
Nah, persilangan atau perkawinan ini terbagi menjadi dua, yaitu persilangan monohibrida dan persilangan dihibrida. Nah, persilangan monohibrida ini merupakan persilangan yang terjadi dari dua jenis tanaman atau dua jenis makhluk hidup yang masih berada dalam satu jenis. Ini akan menghasilkan nanti perbedaannya adalah satu sifat beda. Nah, di sini Ibu contohkan tentang tanaman kacang kapri, yaitu tentang bunganya ya. Nah, di sini kita lihat parentalnya. Parental itu kemarin itu adalah induknya. Nah, di sini parentalnya ini ada bunga ungu, itu disilangkan dengan bunga putih. Jadi ada yang jantan, ada yang betinanya. Nah, sedangkan fenotipnya, kemarin kan fenotip adalah yang kelihatan. Nah, berarti fenotipnya itu adalah bunga ungu dan juga bunga putih. Sedangkan genotip, nah genotip ini kemarin kan yang tidak tampak. Berarti di sini kita menggunakan simbol atau simbolnya kita gunakan dengan huruf. Nah, karena di sini soalnya yaitu tentang dominan penuh, maka dari itu genotipnya untuk bunga ungu itu U-nya besar semua. Jadi ada dua, dia membawa dua gamet yaitu U besar, terus setelah itu disilangkan dengan U kecil. Nah, U kecil ini dia menandakan bahwa resesif. Setelah itu gametnya kita silangkan. Nah, setelah disilangkan itu kan ada U besar dengan U kecil, disilangkan dengan U besar dengan U kecil. Itu hasilnya, sehingga filialnya pertama atau keturunan yang pertama itu didapat bahwa U besar dan U kecil. Sehingga kalau kita fenotipkan atau kita bahas tentang fenotipnya, yaitu bunga warna ungu. Setelah itu kita akan mencoba menyilangkan kembali. Oke, bunga ungu disilangkan dengan bunga ungu. Itu yang kedua. Setelah itu genotipnya, yaitu karena dia tadi sudah disilangkan, sudah dapat hasilnya yang pada filial pertama. Nah, sekarang sehingga genotipnya pada yang kedua ini jadinya U besar U kecil disilangkan dengan U besar U kecil. Nah, gametnya pun juga berubah. Tadi kan gametnya satu jumlahnya semua. Oke, sehingga hasil persilangannya atau filial yang keduanya itu didapat adalah U besar, U besar, U besar, U kecil, U besar, U kecil, U kecil, U kecil. Nah, sehingga kalau misalnya kita jumlahkan di sini genotipnya, U besar itu jumlahnya adalah 1, sedangkan U besar U kecil itu adalah 2, dan U kecil itu adalah 1. Jadi perbandingannya 1 dibanding 2 dibanding 1. Namun masih tetap dominan, yaitu bunga warna ungu. Sedangkan warna putihnya itu resesif karena dia 1. Sekarang kita lanjut ke persilangan yang kedua, yaitu persilangan dihibrida, atau di sini ketika kita menyilangkan dua tanaman itu akan mendapatkan dua sifat beda atau bisa lebih. Nah, di sini contohnya adalah masih juga tanaman kapri, cuman yang mau Ibu lihat di sini adalah bijinya. Jadi di sini ada biji bulat kuning dan ada keriput hijau. Nah, di sini Ibu simbolkan kalau bulat kuning itu dia simbolnya adalah B besar, K besar, K besar. Sedangkan kalau keriput hijau itu B kecil, K kecil. Nah, ini dia masih dalam bentuk dominan penuh. Dominan kemarin apa? Berarti dia menutupi sifat resesif atau sifat pasangan yang lainnya. Nah, di sini gametnya kita ambil B besar, K besar, B kecil, K kecil. Nah, setelah kita silangkan, jangan sampai terbalik di sini filialnya atau keturunannya. Kita satukan. Kalau dia di sini bijinya bulat, ya bulat dengan keriput.
Kalau warna ya kuning dengan hijau. Jadi di sini sehingga filial pertamanya yaitu B besar, B kecil, K besar, K kecil. Karena dia dominan penuh tadi Ibu bilang, makanya di sini dia fenotipnya adalah bulat kuning. Nah, setelah itu kita silangkan kembali, yaitu B besar, B kecil, K besar, K kecil disilangkan dengan B besar, B kecil, K besar, K kecil. Jadinya apa? Kalau tadi pada monohibrid kan langsung. Nah, di sini karena dia menggunakan 4 huruf atau istilahnya 2 sifat beda, sehingga kita harus menggunakan tabel yang akan memudahkan kita di dalam mencari filialnya atau keturunan keduanya. Nah, di sini dari mana? Kita lihat persilangannya kembali. Kita silangkan seperti di dalam matematika yang ada A tambah B, terus dikalikan lagi A ditambah dengan B, seperti itu. Nah, di sini kita pisahkan dua-dua. Jadi sama ya, jantan dengan betinanya sama. Jadi ketika kita sudah silangkan B besar, K besar, B kecil, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K kecil. Dan pada betinanya juga sama, B besar, K besar, B kecil, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K kecil. Kita silangkan satu per satu. Nah, di sini kalau misalnya dia di sini betinanya dia B besar, K besar, dan si jantannya B besar, K besar. Nah, sehingga yang dihasilkan adalah B besar, B besar, K besar, K besar. Terus kita lihat kolom yang keduanya. Jika si betinanya B besar, K besar, sedangkan si jantannya dia B kecil, K besar, sehingga hasilnya B besar, B kecil, K besar, K kecil. Ingat, harus huruf yang besar dulu kita letakkan. Terus kita lanjutkan lagi yang kolom yang ketiga. B besar, K besar itu untuk si betinanya, dan untuk si jantannya B besar, K kecil, sehingga hasilnya adalah B besar, B besar, K besar, K kecil. Oke, kita lanjutkan lagi dengan kolom selanjutnya. Betinanya masih B besar, K besar, sedangkan jantannya B kecil, K kecil, sehingga hasilnya adalah B besar, B kecil, K besar, K kecil. Begitulah seterusnya. Sehingga didapatkan filial keduanya yaitu 9 bulat kuning, 3 bulat hijau, 3 keriput kuning, dan 1 keriput hijau. Sehingga perbandingannya kalau kita lihat adalah 9 dibanding 3 dibanding 3 dibanding 1. Oke, sekian dulu untuk Ibu jelaskan tentang persilangan di hibrida. Jika anak-anak Ibu semuanya nanti masih belum bisa memahami, boleh komentar di via WA ataupun di Google Classroom. Oke, sekian dulu penjelasan Ibu hari ini tentang materi kita pewarisan sifat, yaitu tentang hukum pewarisan sifat dan juga persilangannya. Nah, jika anak-anak Ibu semuanya masih ragu ataupun masih bingung ataupun masih kurang paham tentang materi ini, boleh bertanya dengan Ibu, baik itu via WA ataupun Google Classroom. Sekian dulu dari Ibu dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi untuk anak-anak Ibu semuanya. Semangat terus ya belajarnya.